Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu malih kali Ustadzah Ririn ing mata pelajaran Basa Jawa Pasinaon 3 babagan gotong royong. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menyampaikan isi tembang secara tertulis dalam ragam kromo. 2. Siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam tembang dolanan. Sadurunge sinau luwih becik, kita ndonga bareng-bareng nggih, supaya apa sing kita sinaoni diparingi berkah lan rahmat saking Gusti Allah. Yuk kita ndonga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sesi pembelajaran hari ini dan mungkin seterusnya, Ustadzah akan memakai bahasa pengantar campuran dari bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Karena dari hasil evaluasi pembelajaran yang sudah berlalu, dari teman-teman sekalian ada yang belum bisa sepenuhnya memahami jika memakai bahasa Jawa seluruhnya. Nah, begitu ya teman-teman. Halo teman-teman kelas 3, pernahkah kalian waktu kecil bermain tembang dolanan? Tentunya pernah dong. Tembang dolanan biasanya dimainkan saat bulan purnama di halaman bersama teman-teman. Saya yakin bagi teman-teman dari Jawa, terlebih di desa, sering memainkannya. Contoh tembang dolanan misalnya, cublak-cublak suweng, gundul-gundul pacul, leri-ler, dan masih banyak lagi. Dan ternyata semua permainan itu ada maknanya, yang mana mengajarkan kepada jalan yang baik, yakni ajaran Islam. Nah, sekarang Ustadzah ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan tembang dolanan itu? Ada yang tahu tidak? Iya, betul. Tembang dolanan merupakan tembang atau lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak dan dilakukan pada saat bulan purnama untuk hiburan. Tembang ini tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu. Setelah teman-teman tahu mengenai definisi dari tembang dolanan, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam tembang dolanan. Tembang dolanan sendiri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Tembang dolanan kuno, dan 2. Tembang dolanan anyar. Tembang dolanan kuno adalah tembang yang tidak jelas pengarangnya, sifatnya klasik, dan makna lagunya susah untuk ditebak. Tembang ini diciptakan sudah lama, bahkan sebelum tahun 1900-an. Sedangkan tembang dolanan anyar atau baru, yaitu tembang yang bersifat kreasi baru, pengarangnya jelas, dan mudah untuk ditebak maknanya. Tembang ini diciptakan sesudah tahun 1900-an. Berikut merupakan contoh tembang dolanan kuno, yaitu leri-ler, jamuran, jaran teji, buto-buto galak, sluku-sluku badak, mendak-mendak, dan gundul-gundul pacul. Sedangkan di sebelahnya merupakan contoh tembang dolanan anyar, yaitu paroan, sapa wiro, sapu tangan, montor cilik, guyur gunung,
mundo layangan, dan lesung jemenglung. Sawise mangerteni jinise lan tuladhane tembang dolanan, saiki Ustadzah arep menehi salah siji tuladha tembang dolanan, yaiku tembang dolanan cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng sejatine dolanan bedhekan. Pirantine prasaja yaiku krikil utawa kecik sing cacahe siji wae. Dolanan iki bisa dimainake dening bocah lanang utawa wadon. Biasane dolanan iki dimainake wektu awan utawa sore nalika kabeh tugas wis rampung, kayata tugas sinau, nggarap PR, lan liya-liyane. Diarani cublak-cublak suweng amarga dolanan iki nganggo tembang judule cublak-cublak suweng. Yen pengen dolanan, salah siji pemaine kudu bisa nembangake tembang iki. Carane dolanan cublak-cublak suweng yaiku 1. Sadurunge dolanan, pemain home pimpah dhisik. 2. Sing kalah mengkurep mripate merem. Pemain liyane lungguh ing sapinggire. Tangane dilumahake ing gegere pemain sing mengkurep. 3. Salah siji nyekel krikil utawa kecik sambi nyanyi cublak-cublak suweng. Krikil dilakokake kanthi mubeng ing tangane pemaine. 4. Krikil diselehake ing salah siji tangan pemaine. 5. Nalika tembang tekan ukara sapa ngguyu ndelikake, kabeh tangan digenggem. Pemain sing mengkurep tangi banjur mbedhek sapa sing ndelikake krikil utawa kecik. Kanggo ngecoh, saben pemain padha ngguyu karo gawe gerakan-gerakan sing lucu. 6. Yen bedhekane bener, sing disebut ganti jaga. Nanging yen salah, dheweke njaga maneh. Nah, cublak-cublak suweng mujudake dolanan kanggo nglatih kekompakan lan konsentrasi. Nalika kowe dadi penjaga, kowe kudu konsentrasi karep ben bisa ngira-ngira lakune watu tiba ning ngendi. Kajaba kuwi, kowe kudu bisa maca bahasa tubuh kanca-kancamu. Umpamane, gerakan mripat, gerakan tangan, lan sapanunggale. Nalika kowe sing nglakokake watu, kowe kudu bisa kompak karo pemain liyane. Umpamane, kompak obahe awak, kompak sing nyanyi, lan ora gawe gerakan-gerakan sing nyolowati. Teman-teman kelas 3, ada yang sudah tahu belum siapa pencipta dari tembang dolanan cublak-cublak suweng? Belum ada yang tahu? Nah, akan Ustadzah berikan informasi mengenai siapa pencipta tembang dolanan cublak-cublak suweng. Di berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa lirik dolanan cublak-cublak suweng diciptakan oleh seorang wali songo, yaitu Syekh Maulana Ainul Yakin, atau biasa dikenal dengan Sunan Giri. Sekitar tahun 1442 Masehi, pada masa itu Sunan Giri menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa melalui jalur kebudayaan. Berikut merupakan lirik dari tembang cublak-cublak suweng beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Cublak-cublak suweng artinya tempat anting. Suwenge teng gelenter artinya antingnya berserakan. Mambu ketundung gutel artinya berbau anak kerbau yang lepas. Pak empong lera-lere artinya bapak ompong yang menggeleng-gelengkan kepala. Sapa ngguyu ndelikake artinya siapa yang tertawa dia yang menyembunyikan. Dan terakhir, sir-sir pong dele kopong artinya kedelai yang kosong tidak ada isinya.
Banyak berbagai penafsiran yang berbeda tentang makna filosofi atau isi tembang jublak-jublak suweng. Berikut akan Ustazah bahas mengenai isi dari tembang jublak-jublak suweng. Yang pertama, kata suweng pada lagu ini sangat ditekankan. Suweng diartikan sebagai suwung, artinya sepi, sejati, atau harta abadi. Sedangkan gelenter dalam bahasa Jawa berarti berserakan. Karena sesungguhnya harta yang kita cari sudah berserakan di pelosok bumi. Gudel adalah istilah yang digunakan masyarakat Jawa sebagai anak kerbau yang melambangkan orang bodoh. Kalimat mambu ketundung gudel bermakna bahkan orang bodoh atau minim pendidikan mencari harta duniawi tersebut dengan penuh nafsu ego, tindakan korupsi, jual beli jabatan, tujuannya untuk mencari kebahagiaan sesaat. Orang bodoh tersebut seperti orang tua ompong yang sedang kebingungan. Atau di dalam tembang yang berarti Pak Empo lera-lere. Meskipun berlimpah harta, namun bukan harta atau kebahagiaan abadi. Mereka kebingungan dan selalu gelisah karena dikuasai oleh keserakahannya sendiri. Sopo guyu ndelekake diartikan siapa tertawa, dia yang menyembunyikan. Mengandung pesan bahwa siapa yang bijaksana, merekalah yang menemukan kebahagiaan abadi yang hakiki. Mereka adalah orang-orang yang tersenyum dalam menjalani setiap cerita hidup, walaupun berada hidup tengah-tengah dunia yang penuh keserakahan. Sir artinya hati nurani atau suara hati. Pong dele kopong artinya dele kosong tanpa isi. Maksudnya hati nurani yang kosong. Untuk sampai kepada kebahagiaan abadi harus menghindari dari kecintaan kepada kekayaan duniawi, rendah hati, tidak meremehkan orang lain, serta selalu melatih kepekaan sir atau hati nuraninya. Makna lirik yang terkandung pada lirik jublak-jublak suweng adalah untuk mencari harta, janganlah menuruti hawa nafsu, tetapi semuanya kembali ke hati nurani yang bersih, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dengan hati nurani, akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dan tidak tersesat jalan hingga lupa akan akhirat. Dari segi kultural, lagu dolanan jublak-jublak suweng dapat memberikan ajaran kepada anak agar tidak menuruti hawa nafsu, menjaga harmoni dengan sesama manusia dan orang tua, maupun dengan alam. Nah, kuwi mau isilan piwulang sing diandut saka tembang dolanan jublak-jublak suweng. Saiki tugas ning omah yaiku goleka salah siji tembang dolanan, banjur critakno isine tembang dolanan kuwi kanthi basa krama. Pasinon dina iki cukup iku wae ya. Saiki ayo ditutup kanthi ndonga bebarengan. Maca wal asri karo doa bibar sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.